Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel cerita anime manga. Seperti biasa, saya akan melanjutkan ceritain manga Chainsaw Man, yang mana kali ini berlanjut di chapter 16. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Chapter 16 dibuka dengan dibangunkannya Denji oleh Himeno. Setelah di akhir chapter sebelumnya, Denji malah tidur di saat yang lain pada cemas. Saat setelah bangun, Denji langsung bertanya pada Himeno, apakah mereka bisa keluar dari lantai 8. Namun, jawaban dari Himeno sama seperti sebelumnya, yaitu mereka masih terjebak di lantai 8. Kemudian, Himeno memberitahu Denji bahwa saat dia tidur, Himeno dan yang lain mengetahui sesuatu, yaitu mereka bisa memakai air dan listrik. Begitu juga dengan makanan yang bisa dimakan yang ditinggalkan oleh tamu sebelumnya. Himeno juga memberitahu keadaan yang lainnya yang sudah kelelahan, mulai dari Hayakawa yang terus mencari iblis tanpa istirahat dan mulai kelelahan, Hirokazu Arai yang awalnya membantu Hayakawa tapi sekarang malah mengurung diri di dalam kamar. Kemudian Kobeni yang saking frustasinya mencoba meminum air toilet dan sedikit membentak, tapi semua itu dihentikan oleh Himeno. Dan si Power yang masih sableng lah seperti biasanya berkata kalau dia akan memenangkan piala Nobel dan manusia akan berlutut padanya. Kemudian Himeno, Denji, dan Power pun pergi ke tempat Kobeni dan Hirokazu berada untuk menjaga mereka. Sesampainya di kamar tempat Hirokazu dan Kobeni berada, Himeno pun duduk di jendela sambil menghisap rokok terakhirnya. Melihat Himeno yang begitu tenang dengan keadaan sekarang, Power merasa tidak senang. Himeno pun memberitahu alasan pada Power kenapa dia bisa tenang, yaitu karena dia sekarang sedang bekerja, plus kekuatan nikotin dari rokoknya. Denji yang melihat bungkus rokok Himeno pun berkata kalau rokok milik Himeno sama dengan milik Hayakawa. Himeno pun langsung membenarkan perkataan Denji karena Himeno lah yang memberitahu Hayakawa untuk mengapresiasi rokok. Kemudian panel selanjutnya pun diperlihatkan saat pertama kali Himeno menyuruh Hayakawa merokok. Latar tempat saat ini yaitu mereka sedang berada di atap gedung. Himeno pun membuka pembicaraan dengan langsung bertanya pada Hayakawa apakah dia tidak merokok. Hayakawa pun menjawab dia tidak merokok karena itu akan merusak tulangnya. Mendengar tolakan dari Hayakawa, Himeno pun masih tetap bersikeras menyuruh Hayakawa untuk merokok dengan alasan mereka akan bekerja sama. Namun Hayakawa masih tetap dengan pendiriannya dan berkata kalau dia tidak ingin berteman dengan siapapun. Kemudian Himeno pun menebak alasan Hayakawa bergabung dengan Biro Keamanan Publik, yaitu hanya untuk membunuh iblis Napan. Himeno juga memberitahu Hayakawa kalau semua lelaki suram yang datang ke biro, mereka semua datang hanya untuk membunuh iblis Napan. Himeno juga berkata kalau pemburu iblis tidak punya kehidupan yang panjang, jadi tidak ada alasan untuk Hayakawa tidak merokok. Tapi Hayakawa masih tetap menolak Himeno dan berkata kalau dia tidak akan mati semudah itu. Mendengar semangat hidup dari Hayakawa, Himeno pun merasa lega karena jika Hayakawa mati, itu akan sangat mengganggu Himeno. Masih di latar waktu yang sama, scene pun berganti di keramaian kota. Saat itu Himeno dan Hayakawa sedang berjalan. Namun tiba-tiba Himeno melihat seseorang wanita dan menyuruh Hayakawa menunggu. Kemudian Himeno pun berhadap-hadapan dengan wanita tersebut. Namun tidak lama saat bertemu, wanita itu pun langsung menampar Himeno dan pergi. Hayakawa yang melihat dari belakang pun terkejut dan bertanya pada Himeno kenapa wanita itu menamparnya. Himeno pun menjawab ternyata wanita yang menamparnya tadi adalah mantan pacar rekannya yang sudah mati. Himeno juga merasa tindakan yang tadi sudah biasa baginya karena kematian rekannya. Hayakawa yang tidak terima Himeno diperlakukan seperti itu pun pergi menyelinap dan menempelkan permen karet pada wanita yang tadi. Himeno yang melihat tindakan Hayakawa pun terkejut karena pria yang selama ini acuh dan tidak peduli padanya tiba-tiba bergerak dan membelanya. Kemudian Hayakawa juga bicara kalau mata dibalas mata, gigi dan dibalas gigi.
ya itu mah seperti perumpamaan saja. Jadi si Hayakawa ini membela Himeno karena dia rekannya. Jadi Hayakawa merasa masalah rekannya adalah masalahnya juga. Himeno yang melihat Hayakawa bicara serius seperti itu pun seketika tertawa terbahak-bahak. Masih di latar waktu yang sama, kali ini Himeno dan Hayakawa berada di dalam sebuah restoran atau kafe. Singkat cerita, Himeno kembali menyuruh Hayakawa untuk merokok, tapi jawaban dari Hayakawa masih tetap seperti sebelumnya. Kemudian Himeno pun berkata kalau mereka akan menjalani hubungan yang panjang. Jadi Himeno akan senang jika Hayakawa merokok. Melihat mata Himeno yang terlihat tulus, Hayakawa pun mengabulkan permintaan Himeno, tapi dia hanya akan merokok kali ini saja dan hanya satu-satunya rokok dalam hidupnya. Tapi kenyataannya Hayakawa malah kecanduan dan terus merokok. Kembali ke cerita utama, kali ini Hayakawa datang ke tempat rekan yang lainnya berada sambil bertanya pada Himeno apakah dia masih mempunyai rokok. Himeno pun menjawab kalau rokok yang sedang dihisapnya merupakan rokok terakhir miliknya. Namun tanpa basa-basi, Hayakawa langsung merebut rokok milik Himeno yang masih terletak di mulut Himeno. Denji yang melihat kejadian itu pun protes pada Hayakawa kalau itu merupakan sebuah ciuman tidak langsung dan itu tidak adil. Sebelum Denji mendapatkan ciuman dari Himeno, Hayakawa yang melihat Denji protes pun menyuruh Denji diam. Sambil meludah, Hayakawa pun memberitahu rekannya kalau dia mempunyai berita buruk, yaitu iblis yang sebelumnya dibunuh terus bertambah besar. Dan tiba-tiba iblis yang dibicarakan itu pun menerobos masuk pintu tempat Denji, Hayakawa, Power, Himeno, dan yang lain berada. Semuanya pun terkejut, mulai dari Power yang merasa kalau dia telah membunuh iblis itu sebelumnya. Himeno yang juga terkejut bicara kalau dia tidak pernah melihat bentuk iblis seperti itu sebelumnya. Sambil bertanya-tanya, jenis iblis apakah kali ini? Di saat semuanya terkejut, si iblis itu pun terus berkata manusia, manusia, sambil menawarkan kontrak. Denji yang melihat itu pun terkejut karena iblis itu bisa bicara. Sementara itu, Hayakawa masih penasaran dengan sebuah kontrak yang iblis itu bicarakan. Kemudian, si iblis itu pun kembali bicara kalau dia ingin memakan manusia bernama Denji, hidup ataupun mati. Sebagai ganti jika memakan Denji, si iblis akan membebaskan pemburu iblis yang lain dengan aman. Denji yang mendengar iblis itu pun terus melamun. Chapter 16 pun ditutup dengan panel di mana Kobeni yang sudah stres dengan keadaan saat ini keluar dari kamarnya dan menodongkan pisau pada Denji agar Denji bersedia dimakan oleh si iblis. Akankah Denji berkorban untuk rekan-rekannya atau mereka menemukan jalan keluar yang lain? Semua itu akan terjawab di chapter selanjutnya. Jadi, nantikan chapter selanjutnya. Sampai jumpa.